Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah Kepala Ratun SPDI, dan yang saya hormati Wakil Guru Bapak Furqon Kuswandi SPDI, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP PGRI Depok 2 Tengah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul kembali pada acara kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 kita Bu Arnis Dwi Irianti SPD mengenai diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita buka acara terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, sambutan dari kepala sekolah, dan yang kedua, penyampaian materi oleh CGP, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat, penutup, dan kelima adalah doa. Untuk acara berikutnya kita akan dengarkan bersama-sama sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Mutharatun kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji serta syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuajahah di tempat ini untuk kegiatan diseminasi guru penggerak angkatan 11. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita berkumpul di sini untuk meretas kembali kegiatan yang sempat tertunda, yaitu hari ini ada salah satu CGP dari SMP PGRI Depok 2 Tengah, Ibu Arnis Dwi Irianti, akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Bapak Ibu guru, pastinya hari ini kita akan mereview atau mengulang kembali materi-materi yang mana tidak hanya sekedar teori yang akan kita pelajari nanti, tetapi setelah kita mempelajari, yaitu aksi kita di lapangan. Nah, diseminasi budaya positif ini tujuannya untuk memotivasi Bapak Ibu guru. Karena salah satu tugas dari calon guru penggerak di dalam modul 1.4 adalah budaya positif untuk mendiseminasikan materi. Materi apa saja yang harus didiseminasikan sehingga di sekolah nantinya kita akan mengaplikasikan. Di antaranya tentang, masih ingat ya Bapak Ibu, ini adalah diseminasi yang ketiga. Ya, ada yang namanya teori kontrol. Kemudian ada yang namanya disiplin positif. Kita akan menguatkan kembali pemahaman kita. Kemudian ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Kita akan bersama-sama juga belajar tentang keyakinan kelas yang sudah pernah kita lakukan. Dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kapan kita akan melakukannya? Nanti kita akan bersama-sama menyimak kembali, dan setelah ini kita akan disegarkan kembali, kemudian kita akan melaksanakan di lapangan. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini karena Bu Arnis sudah menyiapkan seabrit materi. Mari sama-sama kita simak. Saya persilahkan kepada Ibu Arnis Dwi Irianti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baiklah, itulah tadi sambutan dari kepala sekolah kita. Untuk acara berikutnya langsung ke materi penyampaian materi oleh CGP Angkatan 11 yaitu Bu Amis Dwi Giganti SPD. Untuk waktu silakan Bu Amis. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat pada hari ini yaitu adalah nikmat sehat sehingga bisa bertemu, khususnya pada kegiatan diseminasi materi budaya positif. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Ya insya Allah kita menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW dan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertama kali mungkin sebelum saya menyampaikan materi diseminasi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya untuk saya khususnya menjalankan kegiatan yang salah satunya adalah materi yang sudah pernah saya peroleh di kegiatan guru penggerak, di mana materi yang saya sampaikan ini tidak boleh hanya sebagai teoritis, gitu. Apalagi di sini saya bersekolah atau mengajar di sini, banyak guru-guru hebat di sini. Jadi sayang sekali kalau memang materi yang saya peroleh ini hanya cukup saya yang menerima dan bersifat teoritis. Makanya alhamdulillah ada kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, tadi sebagian kecil sudah disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan materi yang ingin saya sampaikan. Dari kata budaya positif mungkin tidak terlalu asing, gitu ya. Tidak terlalu asing, tidak terlalu sering mendengar, gitu ya. Nah, untuk pembahasan budaya positif ini ternyata cukup luas, gitu ya. Tapi sebelum saya nanti sampaikan materi secara teoritis, ada salah satu semacam saya punya kesan tersendiri di materi ini sebenarnya. Dari sekian banyak materi yang saya peroleh sejauh ini di guru penggerak, alhamdulillah ini kan sudah ada di modul 1.4. Jadi pada saat materi ini tuh begini, saya itu sering malahan mengajar gitu ya, ketemu sama anak-anak, banyak anak yang kadang suka tidak tertib mengikuti peraturan sekolah. Kayak contohnya misalnya, salah satunya aja, misalnya dalam penggunaan seragam sekolah. Tentunya kita pastinya sebagai guru nggak akan tinggal diam kalau ada murid-murid kita melanggar aturan sekolah. Salah satunya dengan menegur, gitu ya. Contohnya misalnya saya punya murid di 9A itu selalu menggunakan rompi tapi nggak dikancing. Dan itu udah sangat sering sekali saya tegur. Beberapa kali saya ketemu. Terus timbul dalam hati saya, masa sih gitu ya? Padahal anak itu pasti sudah tahu aturan itu, tapi kenapa kok tidak mau melaksanakannya? Gitu. Dia mau cuma sebentar pada saat kita tegur. Udah selesai, nanti kalau dia udah istirahat, ya udah akan begitu lagi. Dan beberapa kasus pun sama. Nah, terus kemudian Bu Anis tuh berpikir, cara apa sih sebenarnya gitu yang tepat gitu kalau kita salah satunya menangani anak seperti itu. Nah, mungkin kurang lebihnya terjawab di materi ini gitu. Ya, ternyata kalau di sini sebutnya namanya motivasi. Ternyata mungkin nih Bapak Ibu guru yang menegur anak yang
punya kasus seperti tadi seperti saya, anak itu mendapatkan motivasi ekstrinsik namanya. Ternyata ada dua bagian, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Dua-duanya sebenarnya berperan, gitu ya. Cuman yang jauh lebih berperan adalah justru bukan ekstrinsiknya, tetapi intrinsiknya. Nah itu yang mungkin kalau bagi pribadi saya menjadi PR sendiri, bagaimana kita bisa mengembangkan motivasi intrinsiknya itu dari dalam diri anak. Nah dari ini nih, kunci jawabannya salah satunya ada di materi ini. Jadi saya cukup senang karena pas banget nih gitu bahasanya kita, pas banget pada saat materi ini saya pelajari, pas kebetulan ada juga masalah-masalah yang ada di sekolah ini, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya mulai saja untuk materinya, untuk budaya positif. Ya, baik. Di sini ada konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Sengaja saya tidak langsung jabarkan semua, tapi saya coba munculkan poin-poin penting dari budaya positif ini. Kurang lebih ada 8. Ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan posisi kontrol restitusi. Mungkin sebagian besar sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah tahu, karena ini sebenarnya materi-materi ini sudah tercakup ada di PMM gitu ya Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan coba menjabarkan satu persatu dengan singkat. Karena kalau tidak singkat mungkin ini materinya sampai lama sekali ya. Tapi kita ambil poinnya saja gitu ya. Dan lagi-lagi apa yang mungkin saya sampaikan hari ini, satu, bukan maksudnya mengajarkan, tapi memang kebetulan Bu Aris dapat duluan mungkin gitu ya untuk guru penggerak untuk tahun yang sekarang. Jadi sama-sama berbagi saja. Nah, untuk yang pertama ini adalah perubahan paradigma belajar. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum merdeka. Pada saat prinsipnya pastinya ada perubahan kurikulum. Tapi bukan saja kurikulum yang berubah, tetapi justru titik poinnya ada di paradigma belajar ini sendiri. Ya. Di sini boleh saya sedikit menyimpulkan dari perubahan itu adalah seperti ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Walaupun sebenarnya materi berdiferensiasi itu baru masuk di modul berikutnya, cuma kenapa saya ambil di sini berdiferensiasi, karena memang berdiferensiasi itu titik tolaknya dari murid gitu. Ya. Kalau secara ini ya bisa diartikan dengan berbeda-beda ya, secara sederhananya berdiferensiasi atau berbeda. Tapi yang berbeda itu apanya? Ya, justru kita kembali lagi yang menjadi pusatnya adalah murid. Ya, kalau kita mungkin bisa telaah lagi, kalau pembicaraan nanti nih, kalau saya mungkin bicara nanti dari awal sampai akhir, pasti nanti kaitannya sama murid. Kalau nggak lagi murid lagi, gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ini yang akan menjadi dasar perubahan belajar kita berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah ada 6 dimensinya, ya, yang sering-sering juga kita suka utarakan. Kemudian 6 dimensi ini bisa saya sampaikan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya. Jadi apapun nanti yang kita bisa lakukan untuk perkembangan anak, itu kaitannya sama profil pelajar Pancasila. Itu yang pembahasan pertama untuk perubahan paradigma belajar. Nah, yang kedua tentang miskonsepsi. Ya. Sebenarnya nih kalau saya belajar materi ini kayak semacam
saya merefleksikan diri sendiri gitu. Kayaknya saya selama ini banyak yang salah deh, gitu ya. Terutama dalam mengajar di interaksi sama siswa. Ternyata memang ada secara umum ada mispersepsi yang kita pahami secara umum di sini. Ada 4 ya. Yang pertama adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita merasa bahwa hal yang positif kita menangani anak selama ini itu adalah semua pasti cenderungnya positif dan bermanfaat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ilusi guru untuk mengontrol murid. Ya. Karena ya mungkin kita fungsinya guru, masih banyak yang menganggap bahwa guru itu mudah untuk mengontrol murid, begitu ya. Kemudian yang ketiganya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini mungkin sedikit ini ada kaitannya sama saya kadang-kadang kalau menangani anak ya, merasa bersalah. Jadi anak dibuat merasa bersalah. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang yang dewasa berhak memaksa. Gitu ya. Jadi orang yang usia lebih dewasa itu gampang untuk mengendalikan orang yang lebih muda. Ya, ini jadi miskonsepsinya. Nah, nanti kita luruskan yang miskonsepsi ini kita luruskan seperti apa. Ya, baik. Ini salah satu langkah kita merubah salah satu tadi pembahasan miskonsepsi sebelumnya, yaitu adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin di sini yang kalau saya sih melihatnya sebelah kiri ini yang cenderung lebih banyak kita sering lakukan, dan yang sebelah kanan itu yang sebaiknya kita lakukan. Gitu. Kayak misalnya realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan sebenarnya kita berbeda-beda. Gitu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi belum tentu. Sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sudah cara pandang yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan biasanya gitu ya, kayak biasa ya. Ingin dimengerti begitu ya. Nah, ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seharusnya seperti itu. Jadi lebih terbuka. Kemudian perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini dia ya. Jadi mungkin kalau kita melihat murid-murid kita melakukan kesalahan satu aja, kayak kita, ya bukan kita sih, sebenarnya mungkin saya sendiri mungkin menganggap nih, anak ini kayak bandel banget gitu, salah sekali gitu ya. Tapi seharusnya nggak begitu. Seharusnya kita malah hanya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ternyata dia punya tujuan masing-masing, walaupun itu terlihat sebuah perilaku buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Mungkin ada yang merasakan seperti itu mungkin ya. Tapi seharusnya kita hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya, ya seharusnya saya yang bisa mengontrol diri saya, bukan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya yang kita seharusnya dilakukan itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak memaksakan sesuatu. Nah yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah ini nih, seharusnya berpikir menang-menang. Ini saya kemarin lihat waktu belum lama waktu perlombaan ya. Ternyata anak-anak makin kesini itu kalau diadakan perlombaan itu menganggapnya gue harus menang. Tapi gue harus menangnya ini apa ya? Kadang tidak relevan aja gitu ya, menghalalkan berbagai macam cara. Walaupun konsepnya mungkin sudah betul, berpikirnya menang-menang, tapi caranya mungkin yang banyak salah. Jadi ini yang mungkin selama ini kita pahami dan sebenarnya harus dirubah untuk paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ini materinya berkaitan ya sebenarnya ya. Untuk disiplin positif sendiri, nah kita sudah masuk ke disiplin positif sendiri. Dari pengertiannya, ada pengertiannya di sana, yaitu disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar disiplin.
mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan dan penghargaan ataupun ancaman dan hukuman. Ada juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku karya yang lebih baik. Jadi dari pengertian bisa saya coba ambil benang merahnya seperti ini. Banyak melihat bahwa disiplin itu adalah disiplin bisa terlihat kalau aturan itu dilakukan dengan baik. Disiplin bisa dibilang anak-anak disiplin kalau anak-anak patuh gitu ya, patuh mengikuti aturan. Tetapi sebenarnya yang jauh daripada itu, justru titik beratnya adalah patuhnya seperti apa dulu patuhnya. Ya, tadi yang di awal kasus saya yang tadi itu keresahan saya itu, patuhnya karena apa? Apa karena memang mendapatkan ancaman atau hukuman misalnya, karena ada hukuman baru mereka patuh, atau karena adanya imbalan, ya udah kamu berbuat baik aja nanti begini. Nah ternyata justru malah disiplin positif itu timbul dari kesadaran nilai-nilai yang diyakininya itu tadi. Nilai-nilainya harus ditumbuhkan. Nah yang tadi saya bilang di awal, ternyata ini ada jawabannya, yaitu adalah memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku karya yang lebih baik. Jadi ternyata memang kuncinya ada di motivasi intrinsik siswa itu sendiri. Nah sekarang berikutnya berarti bagaimana cara kita untuk mengembangkan motivasi intrinsik itu sendiri. Ya, upayanya seperti apa? Murid supaya bisa sadar akan mematuhi aturan itu seperti apa? Gitu ya. Jadi intinya ada di motivasi intrinsik. Kemudian ada nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan bisa diartikan dari nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dasarnya itu ada beberapa di sini. Sebenarnya banyak, cuman ini yang mungkin sering kita coba gunakan biasanya ya. Nilai-nilai kebajikannya yang biasanya kita pakai yang pertama di profil pelajar Pancasila, ya betul Bapak Ibu yang tadi di awal. Ada beriman, bertawakal kepada Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Tapi ada juga acuan nilai-nilai kebajikannya dari IBO Primary Youth Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri, dan komitmen. Sebenarnya sih intinya sama aja sebenarnya ya, intinya ya karakter sebenarnya. Kemudian yang terakhir ini adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang akan menjadi aktivitasnya pembentukan motivasi intrinsik tadi. Ya, karakter-karakter ini akan kita munculkan. Sebelum kita lanjutkan, ternyata kita juga harus memahami akan kebutuhan dasar manusia. Mungkin materi ini sebenarnya tidak khusus juga untuk murid ya, tapi untuk kita juga sebenarnya Bapak Ibu Guru. Yaitu bahwa kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar manusia bisa diartikan di sini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ternyata banyak ya. Apa saja sih begitu ya kebutuhan dasar yang kita miliki yang sebenarnya kebutuhan dasar itu harus semua dipenuhi gitu ya. Nah mungkin ini yang bisa dikelompokkan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kita refleksikannya, kita juga ada, siswa juga pasti ada. Gitu ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang meliputi ya seperti biasa ya.
ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian manusia juga selain bertahan hidup juga pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Oh, itu penjelasannya ada kompas. Kemudian yang ketiga penguasaan, jadi harga diri. Jadi seseorang itu butuh merasa ya harus punya harga diri ya. Kemudian keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, sebenarnya gitu ya. Kadang kita sebagai guru seperti ini ya, karena mungkin sudah bertahun-tahun mengajar gitu ya, situasinya kita sudah ngelotok banget gitu ya, udah hafal sekali apa yang biasa kita lakukan. Tetapi ada kalanya ada yang kita lupakan sebenarnya. Dan kebutuhan ini nih kalau kita mau merujuk ke murid, ini yang kebutuhan yang harus diterima sama murid. Ya di antara dan ini sepertinya ya harus semua, kayak misalnya bertahan hidup pasti ya kalau bertahan hidup. Kemudian penguasaan atau misalnya kebebasan atau misalnya kesenangan, mereka juga butuh kesenangan. Ada waktu-waktunya seperti itu. Ini untuk kebutuhan dasar manusia. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin sampai tadi di kebutuhan dasar manusia ya. Jadi inti dari fokus kita untuk memunculkan motivasi intrinsik yaitu dari murid, ya kita harus menyadari akan kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan dengan motivasi perilaku. Nah, ini yang tadi yang saya bilang inilah terjawab begitu ya. Ternyata memang dikupas tuntas di sini. Motivasinya itu muncul dari ekstrinsik dengan intrinsik. Untuk yang ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya anak melakukan mematuhi peraturan biasanya karena menghindari ini biasanya. Daripada gua diomelin nggak salah gitu, gua nurut aja. Kemudian atau enggak karena hukuman, nanti takut dihukum ini, gitu ya. Maka anak mau melakukan atau mematuhi peraturan yang ada. Kemudian bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, jadi dipuji. Gitu. Tapi memang kalau saya lihat sebagian besar anak masih cenderung yang ke arah sini, masih banyak atau mengandalkan yang ekstrinsiknya dibandingkan dengan intrinsik. Kemudian kalau intrinsiknya bagaimana? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini mungkin yang tugas kita ada di sini. Ya, tanpa menghilangkan yang ekstrinsiknya juga, karena pasti perlu, dari luar itu juga perlu. Gitu. Nah sekarang gimana caranya? Nah ini mungkin yang biasanya kalau Bapak Ibu lakukan di kelas misalnya, atau saya mungkin lakukan di kelas, misalnya pada saat anak itu tidak mengerjakan tugas kita misalnya gitu. Misalnya tidak mengerjakan tugas matematika atau tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia gitu ya. Kan biasanya kita langsung terbenak, ini anak saya kasih hukuman gitu ya. Atau saya kasih apa supaya anak tidak mengulanginya begitu ya. Nah, di sini boleh kita bedakan sebenarnya dari 3 hal ini. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya. Nah, untuk yang hukuman ini yang mungkin termasuk saya juga masih ada ya. Hukuman itu sifatnya sebenarnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan biasanya. Tiba-tiba kita langsung kasih saja. Kemudian bersifatnya satu arah kalau hukuman itu. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis biasanya seperti itu. Kalau fisik insya Allah sih sudah hampir tidak ada ya, cuman biasanya psikis merasa bersalah gitu. Ya biasanya seperti itu termasuk masuknya ke hukuman. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Apakah sama konsekuensi dengan hukuman? Nah, coba kita lihat. Konsekuensi itu lebih terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya pasti konsekuensi tetap membuat murid itu tidak nyaman. Kemudian yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, biasanya begitu. Ini konsekuensinya apa nih? Kita monitor terus anak.
Ada pilihan ketiga sebenarnya, yaitu adalah restitusi. Ya, restitusi ini prosesnya itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, mungkin dari ketiga ini, kalau hukuman mungkin adalah yang kita lakukan, kemudian konsekuensi juga pernah, tapi mungkin yang ketiga ini mungkin ya. Nanti mungkin dari Bapak Ibu, dari penanganan antara ketiga pilihan permasalahan ini, mungkin seharusnya yang mana sih? Yang terbaik untuk murid. Nah, balik lagi, terbaik untuk murid. Kemudian lagi, kita coba membuka tentang, nah ini dia. Saat kita mau mewujudkan itu tadi, gitu ya, kita juga harus bisa ada jaga-jaga, ya. Namanya posisi kontrol guru. Oh, ini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ya, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Maksudnya apa nih? Ya, posisi kontrol ini maksudnya apa sih gitu? Apakah selama ini kita sudah melakukan hal ini semua, atau mungkin cenderungan satu-satu, atau bagaimana? Nah, Bu Anis mau coba kasih contoh seperti ini. Ini hanya sebagian contoh saja ya. Bu Anis punya kasusnya gini, murid tidak memakai atribut seragam lengkap. Ya, penerapan 5 posisi kontrolnya seperti jadi ini 5 posisi kontrolnya kita jabarkan. Kalau ada kasus seperti ini, kalau tipe guru yang penghukum nih, gitu ya, biasanya muncul kalimat seperti ini. Ya udah, supaya kamu tidak mengulangi lagi, hormat pada bendera selama 1 jam misalnya. Nah, ternyata ya yang pernah kita lakukan ini mungkin gitu ya, ternyata ini justru malah masuk ke dalam posisi kontrol guru yang penghukum bagi murid. Mungkin ada hukuman yang lain lagi ya, banyak sekali contohnya yang pernah terjadi. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah misalnya, ini agak sedikit melunak nih biasanya ya. Ada guru yang menanggapi begini, berbicara ke anak beberapa kali, atau ibu atau bapak harus memberitahukan ke kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak, sering begitu. Nah, itu biasanya cenderung membuat rasa bersalah anak. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, ada juga guru yang menanggapinya seperti ini pada saat kasus muridnya tidak memakai atribut, yaitu begini, ayo dong ikuti aturan sekolah, ini lebih friendly nih. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi agak lunak dikit gitu ya. Nah, ini masuknya ke kontrolnya teman, sebagai teman. Nah, ya mungkin ini agak sedikit ini ya, oh iya sih kayak begitu ya, mungkin ya bahasanya. Oh iya baik. Teriaknya gimana dulu gitu ya. Oke. Yang keempat, pemantau. Nah, ada juga nih tipe guru kalau ada anak masalah itu dia memantau nih. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, jadi ya bisa di ini ya. Melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi kalau kita beli ke Bu Ina gitu ya. Tapi jangan diulangi lagi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu pernah melakukan menyelesaikan masalah dengan cara itu. Nah, itu digolongkan guru menjadi pemantau. Nah, yang terakhir nih, ya, sebagai manajer, kalau menanggapi hal seperti tadi, yang murid yang tadi melanggar tidak menggunakan atribut dengan lengkap, yang manajer ini begini, menanyakan ke anak, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi gurunya pura-pura nggak tahu dulu ya, padahal tahu ya gitu ya. Kalau kita kan senangnya to the point saja. Jadi ini ditanyakan dulu gitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, nanti dia bicara pasti. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Gitu. Jadi kalau ada bapak ibu guru mungkin ada yang menangani anak seperti ini, ya masuknya ke ternyata posisi kontrol guru yang sebagai manajer. Ya, oh saya sudah pernah semua bu, gitu. Saya yang nomor gitu ya. Nah itu silakan, itu masing-masing guru. Pasti kalau saya pribadi
saya sudah pernah melakukan semua, gitu ya. Artinya bervariasi karena muridnya melakukan kesalahannya berbeda-beda, gitu. Jadi kalau udah 3 kali melakukan kesalahan, biasanya sudah yang agak keras gitu ya. Dari posisi kontrol ini mungkin ya kita tahu ya, seharusnya kita melakukan seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ini saya mau coba ada kuis nih. Nah, kira-kira nih Bu, ini masuk ke posisi kontrol yang mana Bu dari 5 tadi? Saya, misalnya ada anak gitu, tiba-tiba kita kasus gitu ya masalah. Tiba-tiba kita ngomong, saya kecewa sekali sama kamu gitu. Kira-kira ini masuk ke posisi kontrol yang mana ya? Ya. Biasanya kalau membuat perasaan bersalah, anak langsung memperbaiki. Cuman nanti ada efeknya tuh. Jadi ngerasa takut gitu, takut gitu. Ya, tapi betul Bu, ini membuat rasa bersalah. Ini seharusnya bisa jawaban benar Bu. Ya, oke. Lanjutnya ya. Kalau yang ini gimana Bu? Nah, coba saya. Kalau di kelas saya biasanya nggak keroyokan, biasanya satu-satu nih. Kalau tadi boleh bareng-bareng. Kalau yang kedua kira-kira yang mana nih? Bu Mira kayaknya deh. Aduh. Tadi kan ada apa? Tadi ada pembuku, ada membuat rasa bersalah, memantau, manajer. Nah ini yang mana kira-kira? Mungkin Bu Mira bisa menjawab. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Misalnya dia melakukan kesalahan terus gitu. Kita ngomong kayak gini gitu. Tidak pernah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau ya. Lebih tepatnya pemantau ya, betul ya. Pemantau betul. Betul. Kalau ini gimana Bu? Ditanya ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan? Ya betul Bu Yeni ya. Iya, suaranya paling kenceng jadi Bu Aris betul kan. Oke, iya. Baik. Lalu yang ini gimana Bu? Ayolah. Ini demi Bapak Ibu gitu. Teman ya. Demi Bapak Ibu. Besti nih, apa ya? Ayolah demi Bapak. Oke, baik siap. Kalau ini bagaimana Bu? Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu nggak akan dapat nilai kalau nggak dapat mengerjakan tugas. Kira-kira gimana? Penghukum betul. Ya, sebenarnya kita menghindari yang ini sebenarnya. Karena ini efeknya paling berat kalau ke anak itu pengaruhnya makin berat. Iya. Nah itu dia. Makanya dengan kita tahu budaya positif ini, minimal kita merubah cara pandang kita. Tapi kita dulu ya, karena susah. Kalau saya mau merubah anak, tapi kalau cara pandang kita masih sama, tetap aja susah. Mau menciptakan budaya positif, tapi kita belum tahu bagaimana caranya untuk merubah itu, langkah-langkahnya juga mungkin agak sulit. Nah, ini salah satu langkah untuk membentuk atau membudayakan budaya positif di sekolah, selain yang tadi sebelumnya, yaitu adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sering ya, bukan sering, sudah sering melakukan hampir tiap tahun, terutama yang wali kelas. Atau mungkin di mata pelajaran juga ada biasanya melakukan pembuatan keyakinan kelas ini. Nah pertanyaannya adalah begini, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Mungkin lebih enaknya ada yang berinteraksi, bisa menjawab. Atau mungkin sama aja kan cuma itu ya, gitu ya. Isinya sama aja berupa peraturan mungkin. Kenapa nggak keyakinan? Kenapa nggak peraturan kelas aja kayak kemarin sebelumnya? Kenapa sekarang jadi keyakinan kelas? Pasti ada perbedaan ya sebenarnya kalau udah ada kayak seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau mengungkapkan? Jadi kalau keyakinan kan menganggap satu kelas itu saudara, keluarga. Kalau peraturan kan kayaknya hukumnya juga kurang nyaman. Kurang nyaman, oke baik peraturan. Tapi sebenarnya peraturan juga
kita lakukan juga sebenarnya tujuannya juga ini ya buat anak juga ya. Betul, iya betul. Mungkin dari segi ininya juga seperti itu bisa. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Lebih mengikat terus aturannya apa konsekuensi lebih tegas. Peraturan kelas lebih tegas, tapi kalau keyakinan kelas karena dibuatnya kerjasama ya. Oke, jadi lebih fleksibel gitu kali ya. Kurang lebih memang seperti itu. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Perbedaannya sebenarnya mendasarnya adalah cara menyusunnya aja udah berbeda. Ya, menyusunnya kalau peraturan kelas biasanya itu yang menyusun mungkin orang yang punya wewenang gitu ya. Kalau di kelas yang punya wewenang biasanya wali kelas. Tuh anaknya supaya tertib gini gitu ya. Jadi yang dibuat oleh guru atau wali kelas. Tapi kalau untuk keyakinan kelas ya kurang lebih seperti itu Bu Yani. Jadi dibuatnya bareng-bareng. Nanti di akhir ini saya coba, tapi memang bukan video karena videonya kemarin sempat tidak terekam. Saya coba munculkan nanti foto bergambar saja. Ya. Jadi memang pada saat pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan murid. Jadi muridnya nanti diberikan kesempatan mereka untuk berbicara, boleh langsung, boleh pakai sticky notes atau bagaimana. Jadi mereka membuat sesuatu yang kita sepakati, dan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan hanya peraturan yang sudah ada, karena mereka merasa itu kita susun bersama-sama ya, jadi minim sekali deh untuk pelanggaran-pelanggaran itu, minim sekali biasanya seperti itu. Iya, ini mungkin yang bisa dijadikan langkah-langkah ya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Terus terang aja saya sebelum tahu materi budaya positif ini, saya masih buat keyakinan, namanya sih keyakinan, cuman di bawahnya masih kayaknya mirip-mirip peraturan ya. Tapi memang ada aturannya di sini, cara menyusunnya seperti apa. Ternyata yang pertama bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, jadi umum, ya umum saja. Kalau misalnya kita mau anak-anak itu datang tepat waktu, misalnya gitu, atau misalnya menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya, itu tidak perlu ada terlalu rinci gitu ya. Artinya kita ambil satu yang kalimat yang mencakup itu gitu. Peraturan sekolahnya dapat gitu ya, yang kira-kira yang membuat karakternya juga yang lain juga dapat. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, ya hindari kata-kata tidak, jangan gitu ya. Tapi insya Allah sih sudah rata-rata sih sudah mengetahui ya, karena memang sudah beberapa waktu disosialisasikan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, gitu ya. Berapa poin saja nanti bisa diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ini dia yang paling penting. Karena itu disusunnya bersama-sama, jadi kita tahu kondisinya seperti apa. Yang mau kita susun keyakinannya seperti apa, karena sesuai dengan kelasnya. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, gitu ya. Ini mungkin kalau untuk warga sekolah berarti dia keyakinan sekolah, maksudnya begitu. Tapi kalau dia lingkupnya kelas berarti keyakinan kelas. Nah, yang mungkin belum diterapkan mungkin belum maksimal saja. Ternyata membuat keyakinan atau peraturan sekolah itu sebenarnya bisa juga digunakan pada saat kita membuat keyakinan kelas. Artinya kalau misalnya sekolah mau bikin peraturan, itu boleh. Peraturan yang mau dikeluarkan itu boleh minta saran dari warga sekolah itu. Bukan hanya sekedar memunculkan ide 1-2 orang saja mungkin di sekolah tersebut. Dan itu jauh lebih baik gitu ya. Ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Ya, ini bagian terakhir ya. Salah satu langkah penting untuk mewujudkan budaya positif itu adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, sebelumnya saya memang belum menerima materi ini, agak sedikit asing gitu ya, apa sih gitu ya segitiga restitusi, taunya segitiga aja sama kaki siku-siku begitu ya. Ini ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu? Sebenarnya dia sebuah proses
Ya, ini sebenarnya segitiga ini adalah sebuah proses dari kegiatan. Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Jadi proses dialog di situ ada kata kuncinya dialog di situ. Ya. Langkah-langkahnya apa saja? Kalau mungkin tidak terlihat nanti saya coba bahas di berikutnya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas di paling bawah. Ya, di situ bisa meliputi bagiannya ada kata-kata kunci biasanya ya. Di sini ada kata kuncinya setiap orang pasti pernah melakukan. Ini mungkin bagi kita yang mungkin belum terbiasa menerapkan segitiga restitusi dan cara menerapkannya kita boleh gunakan kata-kata atau kalimat-kalimat bantu seperti ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ternyata di segitiga restitusi ini ada bagian terakhir itu menanyakan keyakinan. Berarti berhubungan sama yang sebelumnya. Pada saat kita membentuk keyakinan kelas atau sekolah, begitu. Nah, bagaimana cara prakteknya atau cara mewujudkannya kurang lebih seperti ini nanti. Gambarannya seperti ini. Apa sih yang dilakukan pada saat kita menstabilkan identitas, gitu ya? Di sini ada proses yang bisa dibilang mirip dengan bagian dari proses pembelajaran. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi gini, pada saat kita menangani satu anak misalnya gitu, karena tadi poinnya arahnya adalah posisi kontrolnya manajer. Jadi ini arahnya kita memang ke manajer di akhir. Jadi kita memberikan dulu pertanyaan-pertanyaan yang menggali murid agar murid juga bisa menjelaskan dan terakhirnya itu bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, menurut pandangan si anak. Nah, jadi boleh nih kata poin-poinnya di sini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kalau kita, ini juga introspeksi diri buat saya nih. Kadang kalau kita mau menyelesaikan masalah anak, kita pengennya langsung tahu jawabannya gitu ya. Tahu dia itu salahnya apa gitu. Tapi nggak semua anak ternyata, kalau kita punya reaksi gitu, nggak semua anak mau cerita secara terbuka biasanya. Takut, karena takut dimarahin. Ini bagaimana kita mau menyelesaikan masalah anak, kalau dia aja juga takut gitu untuk bicara sama kita. Makanya kita mencoba dengan langkah-langkah ini. Jadi kita coba dulu, distabilkan dulu nih kondisinya dia. Jadi nggak ketahuan kalau kita mau ngulik-ngulik nih bahasa ininya ya, masalah yang sudah pernah atau dia lakukan. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi kita stabilkan dulu. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau bisa juga kamu merasa begitu. Atau juga apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Jadi kita coba tenangkan dulu supaya nanti pada saat kita coba untuk menyelesaikan masalahnya itu, anak itu udah oke lah kondisinya gitu. Ini untuk yang pertama, distabilkan dulu identitasnya. Jadi cuma 3 langkah. Yang keduanya lalu apa? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan. Jadi ini validasi. Jadi kita tuh sebagai guru itu harus tahu ini valid nggak sih gitu. Artinya ini benar atau enggak gitu. Dengan cara boleh kita ajukan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi nanti mau tidak mau biasanya kalau sudah seperti itu dia akan jelasin. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau juga kamu boleh mempertahankan sikap itu tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi supaya anak bisa jadi sebisa mungkin dengan posisi ini tuh kita membuat anak itu ngerasa bahwa itu benar kesalahan yang memang dia lakukan. Gitu. Bukan berarti kita jadi langsung ngejudge gitu ya, tapi justru keluar dari dia, gitu. Dari anak tersebut gitu, benar nggak sih dia itu melakukan kesalahan itu atau tidak? Jadi kita harus memvalidasi. Terakhir. Nah ini dia, ini yang jadi pertahanan bisa dibilang ya, yaitu adalah menanyakan keyakinan. Salah satu solusinya sebenarnya ada di sini. Setelah tadi sudah benar itu masalahnya, ternyata kita perlu
apa ya? Kita itu mengajak bahwa masalah yang dia lakukan atau pelanggaran yang dilakukan itu sebisa mungkin dia bisa menyelesaikannya. Jadi solusinya itu dari si anak sendiri gitu. Tapi kan kita bingung nih caranya gimana gitu ya. Itu salah satu langkah untuk memotivasi secara intrinsik namanya seperti tadi. Nah, bagaimana mungkin interaksinya atau kalimatnya bisa kita lakukan seperti ini. Apa yang kita percaya bahwa sebagai kelas atau keluarga, apa yang kita percaya sebagai kelas atau kelas atau keluarga. Yang kita percaya apa sih sebenarnya? Kemudian yang kedua, nilai-nilai umum yang kita telah sepakati apa sih? Gitu. Atau misalnya apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, misalnya kita tanya. Atau misalnya kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gitu. Kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kurang lebihnya anak akan menjawab sebagai solusinya nanti dengan masalah. Seperti itu Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif yang ternyata langkahnya memang ada langkah-langkahnya gitu. Dan intinya terakhir adalah untuk memotivasi murid itu secara motivasi intrinsiknya itu muncul. Dan terakhir bisa dilakukan dengan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah saya sampaikan secara teoritis, materi yang pernah saya pelajari begitu. Kemudian yang berikutnya ini saya sedikit berbagi saja yang pernah saya lakukan dari teori yang saya pahami tadi. Ada 2 kegiatan, yaitu yang pertama menyusun keyakinan kelas, kemudian yang kedua tentang segitiga restitusi. Untuk yang menyusun keyakinan kelas, seharusnya video, cuman videonya tidak, cuman boleh saya ungkapkan bagaimana pelaksanaan di kelas. Jadi menyusun keyakinan kelas ini saya coba libatkan untuk seluruh siswa. Ya, sebenarnya sih caranya macam-macam teknisnya ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang mungkin kalau kertas nggak terlalu ini kan pakai post-it, bisa juga pakai WhatsApp. Anak suruh ngetik di grup WA, mereka menyuarakan suaranya nanti baru diimpun. Kalau ini saya lakukan pakai post-it, saya bagikan post-itnya ke masing-masing anak untuk menuliskan kira-kira kelasnya itu ingin punya suasana seperti apa sih? Di sini diantaranya, karena ini nggak kelihatan post-itnya, diantaranya itu anak tidak boleh tidur di kelas. Gitu. Jadi diantara tulisan-tulisannya itu ada seperti itu. Anak tidak boleh tidur di kelas. Datang tidak boleh terlambat. Tapi kan kalimatnya masih kalimat yang negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa kita langsung masukkan ke dalam keyakinan kelas karena tadi cara menyusunnya pun ada ketentuannya. Jadi saya bersama-sama dengan murid, nah ini anak-anak nempel di papan tulis, kemudian setelah itu baru saya sama anak-anak yang lain menghimpun ini kira-kira keyakinan seperti apa yang akan kita bisa gunakan. Beberapa keyakinannya bisa ditulis, dan ini nanti biasanya saya suka limpahkan, kalau sudah rapi ini saya limpahkan ke sekretaris supaya rapi, nanti kalau sudah rapi baru ditempel di kelas. Untuk keyakinan kelasnya, jadi memang dibentuknya oleh siswa. Jadi bukan kita yang buat, kita pasang di tempel nih, anak-anak silakan patuhi, enggak gitu. Ya, insya Allah ini akan lebih tertib, ya. Kemudian penyelesaiannya tadi pakai segitiga restitusi. Nah, prakteknya seperti ini yang sudah pernah saya lakukan. Tapi ini nggak tahu kedengaran apa enggak.
pakai ini aja ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa deh. Jadi gini, jadi ceritanya. Jadi ini ada satu anak namanya Ian. Ian itu kelas 9A. Saya bertemu Ian ini karena saya dapat laporan dari teman di kelasnya. Padahal dia ketua kelas nih. Bukan. Emang kelihatannya lagi curhat ya? Kayak bukan lagi menyelesaikan masalah ya. Tapi ini sebenarnya ada masalah di kelas. Jadi ceritanya dia berantem mulut dengan Zidane. Nah ya, terkenal kalau di kelas itu anak yang satu ini luar biasa ya kalau lisannya. Jadi Ian ini punya karakter diam, ternyata bisa marah juga karena laporan dari kelasnya katanya dia itu marah sama Zidane dengan ngeluarin kata-kata yang kalau kasar tidak terlalu kasar, tapi tidak enak didengar. Nah lantas saya panggil, kenapa kok bisa ngomongnya kasar ke Zidane? Nah ternyata Ian ini punya pekerjaan itu dicontek sama Zidane tanpa sepengetahuan Ian. Dia marah, gitu ya. Yaudah akhirnya saya coba selesaikan, saya tanya dulu, saya tanyakan peristiwa itu gimana. Jadi dia cerita gitu. Nah terakhir ternyata dia bilang seperti ini, iya Bu, saya salah, saya tidak akan mengulangi lagi. Karena kita sudah membentuk keyakinan kelas, saya ingatkan kembali keyakinan kelas ya, karena keyakinan kelasnya ada yang dilanggar, yaitu tadi melakukan perbuatan yang baik. Kalau kata-kata begitu kan berarti bukan perbuatan tidak baik. Jadi saya ajak ngobrol begini, akhirnya dia mengerti dan solusinya Ian sendiri itu yang menyelesaikan. Ya, insya Allah juga bisa ini ya, sudah selesai. Baik. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Di sini bisa saya simpulkan, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Jadi dimulai dari guru. Kemudian sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab dan tanggung jawab di standar nasional pendidikan. Jadi intinya mulai dari diri gurunya, kemudian posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kontrol manajer dan penyelesaiannya bisa menggunakan segitiga restitusi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat sehingga apa yang disampaikan ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Terakhir mungkin saya sampaikan ada pantun Bu. Nih, sebenarnya tadi pantunnya ada di awal. Kenapa lupa ya Bu gitu loh. Ya maklum nih. Enggak lah. Oke, baik, apa ya lagi gini aja. Belum. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, bukan ini deh Bu. Ini salah. Itu yang pertama tadi Bu. 2 tambah 3 sama dengan 5. Akar 484 sama dengan 22. Yuk kita terapkan budaya positif di sekolah kita. Agar menjadi sekolah yang terus berkembang dan berjaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Bu Arnis sekali lagi. Luar biasa ini. Luar biasa sekali ya pemaparan dari Bu Arnis ya. Mudah-mudahan pemaparan dari Bu Arnis tentang budaya positif ini bisa kita aplikasikan kepada murid kita atau peserta didik kita di dalam kelas. Baik, untuk acara selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya Ibu Bapak? Bu Rini gimana tadi? Kayaknya Bu Rini ada pertanyaan deh tadi yang tadi 5 posisi kontrol dari seorang guru. Ya, yang manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi
tadi saya cuma nanya sama Bu Yeni ya, ternyata atau Bu Yeni nanti aja di sesi pertanyaan. Jadi kita kan dulu diharuskan menjadi manajer ya yang baik. Nah, sedangkan kita sudah menjadi manajer, kemudian bertanya kepada murid, tadi ada beberapa permasalahannya, dan dia mengulangi lagi. Yang ada penjelasannya. Nah, yang posisi manajer kan kita sudah bertanya ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kesalahan sudah dilakukan berulang kali, tapi tetap si anak begitu lagi. Nah, itu bagaimana solusinya? Gitu. Itu aja mungkin permasalahan. Apapun pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, sebenarnya terima kasih Bu Rini yang sudah bertanya. Bu Rini Nuraini Harjadija, guru prakarya ya. Ya, terima kasih Bu. Sampai kelibet sih ngomong. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya yang dialami sama Bu Rini gini, kalau saya terus terang gini, pada saat saya menyampaikan materi ini bukan berarti Bapak Ibu guru itu semua salah gitu ya. Bapak Ibu guru itu belum pernah melakukan. Ini sebenarnya gini, dalam mempelajari materi budaya positif, justru kalau bagi saya pribadi ini mengingatkan gitu loh. Yang seharusnya pernah saya lakukan gini ternyata lebih baik nggak ya? Dan yang ditanyakan sama Bu Rini juga sebenarnya juga jadi pertanyaan saya juga. Pada saat kita sudah mengatasi anak dengan cara yang manajer tadi kita tanya, kemudian diterapkan sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya kita sudah menerapkan segitiga restitusi sebenarnya, cuma nggak tahu namanya gitu loh, menstabilkan keadaan juga nggak tahu gitu, cuman ini udah kita lakukan gitu. Tapi yang jelas sebenarnya ini cuma salah satu cara aja sebenarnya, ya salah satu cara jika memang anak yang tadi sudah kita coba tanyakan, kemudian masalahnya belum dapat gitu ya, mengulangi lagi. Betul. Jadi aspeknya sebenarnya bukan hanya dalam diri anak juga, keterkaitan sama bisa dengan orang tua. Kan kalau kita posisinya gini, kalau memang itu masalahnya bisa kita coba selesaikan di sekolah bersama anak, dengan mungkin tadi kita terapkan, ternyata belum bisa juga, itu kita butuh libatan yang lain gitu. Bisa BK, atau mungkin kalau misalnya kondisinya di sini adalah tidak ada BK, orang tua yang paling bisa kita ajak kerjasama. Kita sampaikan di sekolah, Bu, kita sudah menyampaikan seperti ini Bu, tapi gimana ya gitu. Tapi sejauh ini sih yang masalah yang saya hadapi itu, pada saat saya sudah di kelas tidak bisa seperti tadi dan koordinasi ke orang tua, itu alhamdulillahnya ada gitu loh, ketemu gitu. Jadi emang masalahnya nggak terlalu rumit banget, alhamdulillah yang saya hadapin gitu. Jadi pada saat melibatkan orang tua dengan masalah yang ini, alhamdulillah bisa. Kalau misalnya memang yang nanti lagi mungkin lebih dari itu, ya mungkin nanti bisa dari Bapak Ibu boleh share pengalaman juga di sini. Seperti itu. Jadi bukan hanya kita saja, juga bisa melibatkan pihak lain. Begitu. Baik, saya menambahkan ya. Sebenarnya ada di posisi manakah kita? Apakah selama ini posisi kita ada di penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, atau manajer? Nah, Pak Suharti sering mengingatkan kepada kita, jangan sampai posisi kita itu sebagai posisi teman. Guru dengan murid itu memang boleh dekat, tetapi tidak boleh terlalu dekat. Ada jarak ya antara murid dengan seorang guru. Nah, biasanya mungkin kita sebagai pemantau, tetapi kita semua mengharapkan posisi kita sebagai manajer. Ketika misalnya, ini contoh pengalaman nyata. Ketika saya menjadi wali kelas 9, ada salah satu siswa yang nggak usah saya sebutkan namanya, setiap hari berangkat sekolah diantar orang tuanya. Ternyata tidak sampai
masuk ke kelas. Setelah kita kulik ternyata anaknya nongkrong di depan di tempat nasi uduk. Kita lakukan segitiga restitusi. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, tidak hanya dengan anaknya Bapak Ibu, tetapi dengan kedua orang tuanya. Kita hadirkan kedua orang tuanya. Gimana mencari solusi bersama-sama. Antarkan sampai benar-benar anak tersebut masuk ke kelas, baru orang tua itu lega untuk pulang ke rumah. Selama ini diantar hanya sampai itu gerbang sekolah. Nah, bagaimana komunikasi kita dengan anak didik kita pada saat posisi kita itu sebagai manajer? Nah, jawaban itu sebenarnya ada pada anak dan orang tua, bukan ada pada kita. Misalnya anak kenapa terlambat bangun? Karena dia itu tidur kemalaman. Anak mencari solusi sendiri, gimana caranya supaya besok itu tidak terlambat lagi. Ya saya harus datang, saya harus tidur lebih awal Bu. Selain itu apa lagi? Kita pancing. Ya berarti saya harus pasang alarm Bu. Jadi jawaban-jawaban tersebut itu berasal dari anak itu sendiri, bukan dari kita. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Pertanyaan dan jawaban semakin memanas ya, walaupun sudah siang hari ini. Semangat sekali. Ya baik, masih ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Sudah cukup ya Bu Bapak ya? Karena waktu sudah ini menjelang siang sekali, kita ada sesi kedua kan untuk mengajar kelas ya. Oke, tepuk salut dulu dong buat kita semuanya. Tepuk salut Bu Bapak. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, luar biasa buat kita semuanya. Oh, keren. Tepuk keren. Keren. Wow, keren, asik. Wow, keren. Wow, keren, asik. Mantul nggak tepuk mantul? Yang punya cuma goyang TK doang, tepuk mantul. Ya. Oke, Ibu Bapak. Kita sudah berakhir ya. Kita tutup acara ini dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.